Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bongkar satu ide yang cukup radikal ya dari Rolf Dobelli. Iya, dari buku The Art of Thinking Clearly. Betul. Fokusnya di bab 99 yang isinya itu nantang banget kebiasaan kita semua. Baca berita. Soal ilusi berita itu ya. Nah, itu dia. Misi kita bareng Anda nih, mau coba selami argumen Dobelli, kenapa dia bilang berita itu kayak, gula. Enak sih, tapi katanya beracun buat pikiran. Iya, analogi yang cukup kuat ya. Pasti Anda juga mikir kan? Masa sih berita nggak penting? Kok bisa dibilang racun? Nah, mari kita kupas bareng-bareng. Oke. Jadi, Dobelli kan pakai analogi gula itu tuh maksudnya gimana ya? Kayak enak dibaca, bikin kita merasa tahu gitu. Iya, semacam itu. Gampang dicerna, sekilas memuaskan rasa ingin tahu. Tapi menurut Dobelli, dalam jangka panjang, efeknya itu negatif buat kejernihan berpikir kita. Nutrisinya minim banget. Oke. Terus, apa sih argumen utamanya? Dia bilang gitu, kok bisa seprovokatif itu? Jadi, poin pertama Dobelli itu soal relevansi. Atau lebih tepatnya ketidakrelevanan berita buat hidup kita sehari-hari. Nggak relevan gimana maksudnya? Coba deh bayangin gini. Setahun, kita mungkin lihat atau baca katakanlah 10.000 potongan berita pendek. Wow, banyak juga ya. Nah, dari ribuan itu, coba jujur deh. Berapa banyak yang beneran bikin Anda ambil keputusan lebih baik buat hidup, karir, bisnis Anda? Kalau dipikir-pikir, Dobelli bilang, kemungkinannya kecil banget. Bisa jadi malah 0, katanya. Nah, yang menarik di sini, dia langsung nantang anggapan umum kalau ngikutin berita itu bikin kita punya keunggulan. oh kayaknya kita jadi lebih tahu dari yang lain gitu ya. Iya, anggapan umumnya kan gitu. Tapi Dobelli bilang, justru bisa jadi sebaliknya. Malah jadi kerugian. Karena perhatian kita pecah terus sama info-info yang sebenarnya nggak bisa kita apa-apain juga. Wah, ini bagian yang menarik banget nih. Soal relevansi itu. Tapi dia nggak berhenti di situ aja kan? Ada lagi soal waktu. Betul sekali. Ini poin keduanya yang juga keras banget. Berita itu, katanya, buang-buang waktu kita secara masif. Masif gimana tuh? Ada datanya? Dia kasih perkiraan, rata-rata orang itu bisa habis waktu setara setengah hari kerja. Setiap minggu, cuma buat mantengin berita. Setengah hari kerja, per minggu. Wah, Iya. Contoh ekstrimnya, dia pakai kasus serangan teroris di Mumbai tahun 2008. Korbannya sekitar 200 orang ya, tragedi besar tentunya. iya betul. Tapi coba tebak, berapa waktu yang dihabiskan manusia sedunia buat ngikutin berita itu? Perkiraan Dobelli, sekitar 1 miliar jam waktu kolektif. 1 miliar jam. Untuk satu peristiwa. Gila. Iya, 1 miliar jam. Kalau jam segitu dikonversi jadi produktivitas, itu kayak hilangnya potensi kerja dari sekitar 2.000 orang selama setahun penuh. Itu skala pemborosan waktu yang susah dibayangin ya. Jadi bukan cuma soal menit atau jam hilang tiap hari, tapi kalau diakumulasi jadi gede banget ya. Tepat. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar nih, 1 miliar jam itu kan bisa dipakai buat hal lain ya. Misalnya, Iya, buat baca buku yang dalam, belajar skill baru, ngobrol beneran sama orang terdekat, atau bahkan sekedar istirahat yang cukup. Hal-hal yang nilainya jangka panjang gitu loh. Jauh lebih signifikan dibanding cuma mantengin detil berita yang berubah cepat, yang seringkali nggak ada hubungannya sama keputusan hidup kita. masuk akal sih kalau gitu. Nah ini nyambung ke inti ilusi berita yang tadi disebut ya. Maksudnya gimana tuh ilusi ini? Intinya gini, kita tuh merasa terinformasi habis baca atau nonton berita. Merasa update, tahu apa yang terjadi di dunia. Iya kan emang gitu tujuannya? Nah, menurut Dobelli, yang kita dapat seringnya cuma serpihan info aja. Tanpa konteks yang cukup, kadang cuma sensasi sesaat atau narasi yang dibikin dramatis, tapi nggak selalu nggambarin masalahnya secara utuh. Jadi kita kayak dapat kulitnya doang. Persis, kita dapat ilusi kalau kita paham, padahal pemahaman kita nggak dalam dan nggak terlalu berguna buat navigasi hidup. Kita jadi tahu banyak hal, tapi cuma di permukaan. Sedikit banget yang benar-benar penting buat kita. Oke, saya mulai paham arahnya. Terus kalau berita ini toksik, apa dong solusinya menurut Dobelli? Kayaknya agak ekstrim ya. Solusinya memang radikal. Dia saranin berhenti total konsumsi berita harian. Berhenti total? Waduh, berita itu dialihkan ke sumber informasi yang lebih mendalam.
Contohnya? Artikel panjang yang analitis, esai, dan terutama buku. Kata Dobelli, ini cara buat bangun pemahaman dunia yang beneran, yang terstruktur, ada konteksnya, bukan cuma reaksi sesaat terhadap apa yang lagi ramai aja. Menarik juga ya. Dia juga nyinggung soal ini ada kaitannya sama jebakan berpikir atau bias kognitif kita kan? Betul, cara berita disajiin itu seringkali memangsa bias-bias alami kita. Misalnya, confirmation bias. Itu yang kita cenderung cari berita yang cocok sama pendapat kita aja ya. Iya, benar. Kita jadi lebih memperhatiin berita yang mengonfirmasi keyakinan kita, terus yang beda ya diabaikan aja. Ada lagi story bias. Kita lebih suka cerita yang emosional, yang seru, meskipun mungkin data atau fakta yang kering justru lebih penting. Format berita harian itu mendukung bias-bias itu ya? Banget. Formatnya kan singkat, sering sensasional, fokus ke narasi. Ini efektif banget buat ngunci kita dalam bias-bias itu. Nah, ini jadi pertanyaan penting kan? Gimana cara kita milih sumber info itu benar-benar ngebentuk cara kita mikir dan lihat dunia? Oke, jadi kalau dirangkum nih dari bab 99 ini, menurut Dobelli, berita harian itu 1. Sebagian besar nggak relevan buat keputusan penting kita. 2. Buang-buang waktu banget. 3. Cuma ngasih ilusi pemahaman, bukan pemahaman beneran. Dan ini diperparah sama bias-bias kita sendiri. Gitu ya? Iya, kurang lebih begitu intinya. Jadi sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat direnungkan sama Anda di rumah. Apa tuh? Kalau kita terima argumen Dobelli ini, coba deh tanya ke diri sendiri, informasi kayak apa sih yang benar-benar Anda butuhin buat menjalani hidup dan memahami dunia lebih dalam? Terus, kalau bukan dari berita harian yang penuh noise itu, kira-kira dari mana ya sumber terbaiknya?